anggota fatwanya, ya ketua fatwanya MUI An-Nazan itu tertangkap sebagai teroris, ya sebagai alumni teroris Afghanistan, ya ikut Al-Qaeda, ya. Nah juga ikut jaringannya JI, ya. Nah jadi sekali lagi takut, artinya Mahfud MD semua pada takut begitu, ya. Jadi di MUI ini juga Gus Dur pernah mengatakan, ya, bahwa MUI ini penyebab munculnya fundamentalisme dan radikalisme di Indonesia, ya. Dianggap penyebab munculnya fundamentalisme dan radikalisme umat Islam di Indonesia, ya, dari umat Islam yang tahun 70-80-an lebih adem, ya, lebih adem, sekarang luar biasa banyak itu, ya. Tadi kan sudah banyak di ini, ya, dibahas, ya, masalah nggak boleh ini Natal lah segala macam, ya, penutupan gereja, penistaan agama, pokoknya tingkah laku mereka itu, fatwa-fatwa mereka itu, statement-statementnya mereka itu semuanya, ya, akhirnya orang bisa melihat, ya, yang Arab begitu lebih cinta Arab, lebih cinta Palestina, lebih cinta bangsa lain, ya, daripada bangsanya sendiri, ya, atas nama Islam, atas nama Allah SWT segala, ya, umat Islam yang bodoh-bodoh ya dibodohin begitu. Nah, Gus Dur kan wawasannya luas, bisa melihat, dan dia cukup berani begitu, ya. Jadi dia sempat mengkritik gitu kayak aliran Wahidiyah, ya. Jadi sebenarnya ini hanya kumpulan pembaca salawat katanya, ya. Nah, tapi oleh MUI setempat disebut sesat. Ini gampang banget bicara-bicara sesat dan menyesat-nyesatkan begitu, ya. Jadi MUI ini nggak ada pakemnya gitu, negara nggak jelas, dibiarkan aja bebas, nggak ada pakemnya gitu. Jadi ini gampang banget menyesatkan begitu. Jadi mestinya kan kalau ada pakemnya tidak mudah dikatakan sesat segala macam, ya. Nah ini enak aja nih, udah kayak Tuhan begitu orang-orang ini, padahal orang-orang ini pendosa-pendosa semua, saya yakin itu, ya, ya, korup semua itu, uang halal haram itu, ya, sertifikasi halal haram itu, ya, banyak masuk kantong-kantongnya dia, ya. Jangan-jangan banyak bininya juga, ya, nggak tahu, banyak cem-cemannya juga gitu, pikirannya juga mungkin pikiran porno banyak di situ. Nah, gampang menyesat-nyesatkan, udah seperti kayak Tuhan aja, ya, hidupnya udah seperti malaikat aja, udah paling tahu aja, padahal kalau kita lihat wawasannya sempit banget, ya, video editan aja bisa dipercaya, dibodohi begitu, ya, dan umatnya percaya aja, bodoh senasional begitu, ya. TV One ini TV kadrun, kalau pemerintah pinter mestinya ditutup, ya. Pak Frans, ya, bukan Pak Kuang kan, Pak Frans kan? Ya, salah lagi kau. Salah lagi kau. Pak Frandisi bukan? Pak siapa? Sorry. Loh, itu Kuang. Pak Kuang. Ya, lanjut. Oh, Pak Kuang, ya, sorry. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Jadi MUI ini biang kerok, ya, biang kerok, ya, bodoh aja negara mau membiarkan MUI ini menjadi biang kerok di negeri ini, ya. MUI ini biang kerok penolakan pendirian gereja, ya. Contoh, ini pasti udah suratannya dia tuh, ya, ke seluruh MUI daerah-daerah, ya, cabang-cabangnya, untuk melakukan penolakan pendirian gereja, ya, bisa dipersulit, ya. Sama seperti ceramahnya si UAS, ya, buat ASN Muslim, persulit dong, jangan kasih izin, ya, lewat FKUB juga dia sengaja begitu kan, walaupun si Jokowi sudah membuat pernyataan aturan konstitusi nggak boleh kalah dengan aturan, ya, artinya si Jokowi juga dikangkangin, ya, pemerintah dikangkangin lagi, ya, lewat MUI, lewat FKUB, lewat kroni-kroninya mereka tuh semua, ya, cabang-cabangnya. Contoh di MUI Cilegon, ya, itu biang kerok tolak gereja, ditandatangani surat MUI Cilegon, jelas-jelas tuh ada tertulis, ya, di surat MUI itu diunggah sama
di sosial media nomor B611606 bulan September 2022 ya, pada ormas yang ditandatangani Ketua MUI Cilegon Jubaidi Ayani begitu ya, untuk menolak ada gereja di Kota Cilegon di Provinsi Banten. Ini dimotori MUI ya, MUI Kota Cilegon ya. Jadi biang keroknya dia ya. Nah, itu dia meminta ormas Islam ya di Cilegon untuk membuat surat pernyataan penolakan gereja ya. Nah, lewat surat itu terpublikasi sehingga banyak masyarakat yang Islam juga, yang pintar ya, yang cerdas, yang berwawasan, yang berilmu, minta tuntut MUI ini biang kerok, minta dibubarin begitu ya. Nah, sehingga kan pernah tuh ya ada tagar untuk membubarkan MUI berkali-kali ya. Nah, kedua ya, waktu tagar yang paling santer itu saat Anwar Abbas memprotes agar BNPT yang dibubarkan. Kalau mau membubarkan MUI ya mendingan bubarin negara katanya. Nah, akhirnya bikin tagar kan. Nah, tapi ya sekali lagi Ma'ruf Amin, Mahfud MD ya, stafnya, bicara jubirnya Jokowi juga, presiden pada takut mingkem ya, akhirnya meralat ya. Ya nggak terlalu berlebihan lah kalau mau membubarkan MUI hanya karena anggota fatwanya ya, ketua fatwanya MUI An-Nazan itu tertangkap sebagai teroris ya, sebagai alumni teroris Afghanistan ya, ikut Al-Qaeda ya. Nah, juga ikut jaringannya JI ya. Nah, jadi sekali lagi takut, artinya Mahfud MD semua pada takut begitu ya. Jadi di MUI ini juga Gus Dur pernah mengatakan ya, bahwa MUI ini penyebab munculnya fundamentalisme dan radikalisme di Indonesia ya. Dianggap penyebab munculnya fundamentalisme dan radikalisme umat Islam di Indonesia ya, dari umat Islam yang tahun 70-80-an lebih adem ya, lebih adem, sekarang luar biasa banyak itu ya. Tadi kan sudah banyak di ini ya, dibahas ya, masalah nggak boleh ini Natal lah segala macam ya, penutupan gereja, penistaan agama, pokoknya tingkah laku mereka itu, fatwa-fatwa mereka itu, statement-statementnya mereka itu semuanya ya, akhirnya orang bisa melihat banyak fundamentalis dan radikal, termasuk FPI, termasuk teroris, termasuk Ustadz Wahabi, termasuk Ustadz radikal ya, yang kekerasan, intimidasi, membubarkan, menutup toko, usaha, warung, lagi di bulan puasa segala macam ya, pemaksaan, tempat-tempat karaoke segala macam ya, ditutup. Nah, tapi MUI diam ya, malah seolah-olah itu dibiarkan ya, model-model fundamentalis dan radikal atas nama Islam ya. Nah, justru Gus Dur udah melihat ini kacau ini si MUI ini ya. Si Gus Dur ini kan wawasannya luas ya. Halo. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, wawasannya kan luas ya. Jadi dia bisa melihat ini MUI ini memang biang keroknya ya. Fundamentalis dan radikalisme umat Islam itu makin menjadi-jadi ya. Yang mungkin dulu cuma berapa puluh ribu, sekarang mungkin jadi jutaan ya. Diajak umat-umatnya itu untuk jadi lebih fundamentalis dan radikal terhadap agamanya begitu ya. Sedikit penistaan, sedikit intimidasi, sedikit kekerasan segala begitu. Nah, jadi menurut Gus Dur ya memang mesti dibubarin MUI itu begitu, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya ya, biang onar begitu. Buat apa ngeluarin fatwa katanya ya? NU nggak merasa diwakili kok sama MUI. Muhammadiyah nggak merasa diwakili kok oleh MUI. MUI ini kan nggak ada masanya ya, masanya dia pakai lewat akal bulus dia ya, atas nama Islam, NU, Muhammadiyah dan lain-lain segala macam ya. Jadi
Gus Dur juga bisa jadi akan melihat jangan-jangan nanti kalau udah semakin besar ya pengaruhnya, negara bisa dikangkangin, model-model ormas NU sekalipun juga bisa disesat-sesatin sama dia. Muhammadiyah pun juga bisa disesat-sesatin sama dia, begitu. Karena modelnya mereka itu pasti pengusung khilafah, kadrun, begitu ya, yang Arab, begitu, lebih cinta Arab, lebih cinta Palestina, lebih cinta bangsa lain, ya, daripada bangsanya sendiri, ya, atas nama Islam, atas nama Allah SWT segala, ya umat Islam yang bodoh-bodoh ya dibodohin, begitu. Nah, Gus Dur kan wawasannya luas, bisa melihat dan dia cukup berani, begitu ya. Jadi dia sempat mengkritik gitu, kayak aliran Wahidiyah ya. Jadi sebenarnya ini hanya kumpulan pembaca salawat katanya, ya. Nah, tapi oleh MUI setempat disebut sesat. Ini gampang banget bicara-bicara sesat dan menyesat-nyesatkan begitu, ya. Jadi MUI ini nggak ada pakemnya gitu, negara nggak jelas, dibiarkan aja bebas, nggak ada pakemnya gitu. Jadi ini gampang banget menyesatkan begitu. Jadi mestinya kan kalau ada pakemnya tidak mudah dikatakan sesat segala macam ya. Nah ini enak aja nih, udah kayak Tuhan begitu orang-orang ini, padahal orang-orang ini pendosa-pendosa semua, saya yakin itu ya, ya. Korup semua itu, uang halal haram itu ya, sertifikasi halal haram itu ya, banyak masuk kantong-kantongnya dia ya. Jangan-jangan banyak bininya juga ya, nggak tahu, banyak cem-cemannya juga gitu, pikirannya juga mungkin pikiran porno banyak di situ. Nah, gampang menyesat-nyesatkan, udah seperti kayak Tuhan aja ya, hidupnya udah seperti malaikat aja, udah paling tahu aja, padahal kalau kita lihat wawasannya sempit banget ya, video editan aja bisa dipercaya, dibodohi begitu ya, dan umatnya percaya aja, bodoh senasional begitu ya. TV One ini TV kadrun, kalau pemerintah pinter mestinya ditutup ya, karena ini biangnya juga untuk menghajar MUI ya. Pemerintah itu harus hajar dulu medsosnya dia, si TV One ini provokator ya, TV provokasi begitu ya, yang diundang ulama-ulama kadrun begitu ya, orang-orang yang nggak punya wawasan, mana ada cerdas-cerdasnya begitu. Nah pemerintah tuh harus, karena ini udah berapa kali dia melanggar ya untuk si TV One. Nah jadi Gus Dur saja sudah bisa melihat, dia seorang Islam yang pluralis, tapi bisa melihat ini nggak benar nih, MUI ini semakin kacau. Mestinya undang-undang yang menjamin kebebasan berbicara, kemerdekaan berpendapat seperti Panji Gumilang saat ini, mestinya dijamin oleh negara kita, oleh konstitusi kita. Tapi konstitusi kita, negara kita, presidennya dikangkangin ya sama MUI ya, atas nama agama, kan jadi bodoh begitu ya. Makanya dia bilang seperti si siapa nih namanya, BPIP ya, BPIP kan kemarin tuh Yudian siapa itu ya, ketua BPIP itu kan dibilang agama itu musuh Pancasila. Wah langsung tuh si MUI Anwar Abbas, pidanakan itu, pecat itu Yudian ya, padahal baru ngomong begitu ya, untuk kebebasan berbicara, kemerdekaan berpendapat saja sebagai diskusi, langsung tuh kepanasan ya. Jadi model umatnya itu, pemimpinnya aja model kayak begitu ya, membawa agama cepat banget emosi di dalam beragama ya, berbeda dengan si Panji Gumilang, damai santai diskusi ya, supaya dapat wawasan lebih panjang. Belum apa-apa udah minta dipecat, udah bilang sesat, wah ini sudah melecehkan agama katanya. Ya, jadi orang-orang yang Pancasilais ya, padahal BPIP ini ditunjuk oleh Jokowi ya, di bawah Megawati, di bawah Bapak Tri Sutrisno, di bawah siapa tuh, Said Akil Siraj segala macam ya, di bawah Ketua Muhammadiyah ya, si siapa tuh yang sudah meninggal, Buya apa? Ya, Syafi'i Ma'arif. Syafi'i Ma'arif. Nah, banyak yang lain-lainnya juga ya, udah dipilih oleh negara, tapi dibiarkan begitu saja begitu. Nah, ini udah jelas-jelas Jokowi itu nggak punya wawasan. Mungkin punya wawasan, ngerti, tapi melempem, ya, takut, ya, selalu diserahkan ke anak buahnya aja, Mahfud MDD urusannya, ke si siapa satu lagi wapresnya nih, Maruf Amin, ya, karena dipikir ya mungkin latar belakang Islam, NU segala macam, jadi takut begitu ya. Akhirnya ya kita lihat kalau diserahin begini ya tambah kacau, bukannya tambah benar. Kayak penanganan Panji Gumilang itu ya pasti
kelakuannya diskriminasi, belum apa-apa, belum putusan pengadilan, ya sudah seolah-olah ini pasti akan diberikan sanksi, ya yang akan dicecar Panji Gumilang begitu. Ini negara kalau dibawa ke ranah agama, apalagi udah modelnya yang Islam, ya udah perlakuannya diskriminasi, intimidasi, begitu ya, rasial segala macam, ya. Nah, jadi kita lihat lagi, ini sebenarnya kan Soeharto itu yang pertama kali membentuk MUI, ya tujuannya dulu ya untuk supaya bisa mengkontrol lah para ulama-ulama ini ya, dulu karena ada partai P3, PNI, PDI segala macam ya. Nah, untuk bisa mengendalikan ulamanya begitu ya, makanya mungkin dulu masih bagus kalau ulama ketuanya itu dari TNI begitu ya, dari orang-orang TNI. Jadi Pancasila itu masih ada. Nah, sekarang kalau yang ada ini pemimpin-pemimpin MUI-nya kadrun-kadrun semua, pengusung khilafah. Ya jangan-jangan suatu saat NU juga pasti dihajar habis, bisa disesat-sesatin tokoh-tokohnya maupun pesantren-pesantrennya maupun mungkin kelompok-kelompok NU tertentu ya. Karena dia punya power, negara aja takut begitu. Jadi mestinya sudah dihancurkan ini, udah nggak boleh lagi begitu. Bahkan kayak Anwar Abbas seperti kayak kemarin mesti dituntut itu, dipenjarain begitu ya. Karena ini biang kerok begitu ya. Jadi orang udah bisa melihat lah ini organisasi yang banyak melakukan keonaran di negeri ini begitu ya. Jadi nggak ada wawasannya begitu, banyak teroris di sana, banyak fundamentalis, radikalis, bahkan jadi warga negara Indonesia berapa juta nih pasti akan diarahkan untuk semakin fundamentalis, semakin intoleran, semakin radikalis, ya. Ya kita sih nggak ada problem, ya kita malah senang-senang aja ngelihat si MUI model kayak begini ya, tapi kita akan berbicara kalau ada ketidakadilan kan kita bongkar di sini gitu. Jadi artinya Muslim-Muslim yang cerdas pun akhirnya juga melihat MUI ini bukanlah mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, yang damai, yang rahmat buat manusia dan buat alam, buat sesama begitu ya, adem begitu ya, berguna bagi dunia. Yang ada malah bikin mencekam, bikin ketakutan, bikin serem, bikin intimidasi, menyerang. Kan ya orang yang muslim cerdas banyak akhirnya meninggalkan Islam itu sendiri ya, udah jutaan kan, ustadz-ustadznya sendiri bilang 1 tahun ini bisa 2 jutaan ya, orang Kristen dulu mungkin cuma 2-3% ya, tahun berapa tuh ya 80-an, sekarang sudah mungkin udah 20-30%. Kalau kita lihat satu gereja aja udah bisa 200 ribuan Christmas ya di Senayan, kalau dulu masih 3 ribuan orang begitu ya, jadi banyak gitu ya. Pada murtad, dia pikir ini justru membuat mereka itu bisa punya power, bisa mengintimidasi, bisa mendenominasi semuanya, bisa mengkontrol semuanya. Yang ada malah ditinggalkan, orang juga jadi geram ya. Mereka akhirnya melihat ya perbuatan-perbuatan orang-orang Islam sendiri yang model-model kekerasan yang ditampilkan, intimidasi, fundamentalis, radikalis ya, yang fundamentalisnya itu nggak beralasan begitu ya, yang nggak bisa diterima begitu ya. Fundamentalis radikal kalau benar ya nggak ada problem ya. Ini fundamentalis yang negatif begitu ya, merusak usaha orang lain, mengganggu ibadah orang lain ya, menutup gereja ya, banyak dengan trik-trik berbagai macam alasan ya. Ya, seperti itu, walaupun ya kita tahulah memang ajarannya seperti itu ya. Kalau NU mungkin kan malu ya, ya mungkin dia lewat akulturasi budaya ya, penyebaran agamanya, bukan semata-mata 100% pure berdasarkan Quran. Kalau berdasarkan Quran ya memang mesti melakukan hal seperti itu, sunnah Rasulnya, intimidasi, kekerasan, pengancaman ya. Nah justru yang Panji Gumilang ini bagus, mestinya Islam itu dan negara itu mendukung, bukannya malah mengkriminalisasi. Ya bodoh aja lah negara kalau ikut MUI. Akhirnya yang ada, jangan pikir negara ini udah mengeluarkan banyak bisa mengislamisasi di negeri ini. Yang ada justru banyak yang murtad. Jangan-jangan nih Panji Gumilang sama seperti Ahok ya, waktu dikriminalisasi, Panji Gumilang dikriminalisasi, ini banyak jutaan Muslim yang akan murtad, meninggalkan Islam ya, karena dilihat nih ajarannya tambah nggak benar begitu ya, suka mengkriminalisasi orang baik malah dipenjarakan ya, orang jahat malah dibiarkan berkuasa mendominasi dan negara diam saja begitu.
Ya, itu dulu sementara Pak. Terima kasih. Lanjut, Pak Martinus Surabaya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.